Salam damai dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus hari ini senantiasa menyertai kita kalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa Paskah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Dan semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita agar kita terus berjalan dalam terang kasih Allah dan membiarkan hidup kita dibimbing oleh Roh-Nya yang kudus. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditunjuk, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita membaca perjanjian lama tentang kisah Musa, ya, yang meninggikan ular di padang gurun, dan setiap orang yang memandang ular tembaga itu, dia akan hidup. Yesus adalah pemenuhan perjanjian lama. Yesus adalah Musa baru, yang bukan hanya orang memandang, tetapi dalam dirinya sendiri, yang menjadi, ya, salib itu, yang menjadi tiang yang tergantung, yang menjadi dirinya yang tergantung. Maka setiap orang yang memandang Allah, setiap orang yang memandang salib, dia beroleh kehidupan yang kekal. Yesus memberikan manusia makna dari cinta. Bahwa ketika ia ditinggikan, bukan berarti ia menerima penghinaan di salib. Tetapi ketika ia ditinggikan di salib, ia menunjukkan kemuliaan. Dan kemuliaan yang paling utama dari Allah adalah keselamatan. Maka keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia menuntut manusia untuk senantiasa hidup dalam keselamatan. Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, kalau seorang manusia tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, ia tidak akan diselamatkan.
Tentu dalam gereja, sakramen pembaptisan menjadi pintu masuk agar manusia memahami misteri Allah. Dengan air manusia dibersihkan, namun dengan roh manusia disucikan, dikuduskan. Maka pemahaman ini menjadi sebuah dasar tentang bagaimana manusia mengalami keselamatan, agar manusia dibersihkan, disucikan oleh Allah. Maka hari ini Yesus menunjukkan kemuliaan bahwa setiap orang yang dilahirkan dari roh, yang dilahirkan dari Allah. Dan setiap orang yang dilahirkan dari Allah harus hidup menurut kehendak Allah. Maka kita mendengar dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul setelah kematian Tuhan. Para rasul menunjukkan betapa luar biasanya dalam hidup mereka. Mereka mewartakan, mereka mengadakan banyak mujizat, mereka membaptis banyak orang. Dan terus-menerus ya, para murid dan begitu banyak pengikutnya, mereka selalu berkumpul bersama. Untuk apa? Mereka memecah-mecahkan roti. Mereka melakukan perjamuan bersama. Dan yang luar biasa, Pak, mereka sehati, sepikir, sejiwa, mereka membagikan harta benda mereka, harta milik mereka untuk orang miskin. Apa yang terjadi di sini? Pasca kebangkitan Tuhan telah membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Pasca telah membangkitkan kehidupan banyak orang untuk memandang salib sebagai cara Allah menyelamatkan manusia. Dan dengan kebangkitan Tuhan, semakin banyak orang percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan. Hanya melalui Yesus, keselamatan itu diperoleh manusia. Sebab melalui Dia, manusia menerima penebusan akan dosa-dosa. Maka marilah saudara-saudari, semoga melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan, kita senantiasa mau dipulihkan kembali. Kita mau terus-menerus hidup di bawah bimbingan dan terang. Sehingga apa? Roh itu akan menunjukkan kepada kita, roh itu akan mengarahkan kita, roh itu akan menuntun kita kepada kemurnian, kesucian, dan kekudusan di dalam kita. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.